Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. Selamat pagi, salam bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Irmawanti Nainggolan, guru SMK Negeri 1 Lumut, bersama dengan rekan sejawat saya Bapak Ruston SPD. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Lumut. Selamat pagi Pak Ruston. Selamat pagi Bu Irma. Iya, selamat pagi. Apa kabar Pak Ruston? Baik Bu. Oke. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum Bapak melakukan observasi kelas nantinya, tujuannya adalah agar sebagai persiapan awal untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak di kelas ya Pak ya. Iya Bu. Nah kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Nah saya akan mencatat hal-hal yang perlu untuk proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Iya Bu. Baik. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak adalah yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Apakah tujuan pembelajaran yang ada dalam proses pembelajaran nantinya Pak? Iya. Tujuannya agar siswa bisa dapat membandingkan kalimat pernyataan terbuka dengan yang benar. Berarti Bapak memiliki tujuan pembelajarannya agar siswa dapat membedakan. Iya, membedakan kalimat pernyataan dan kalimat yang terbuka. Banyak kan kamu ya, biasanya baru sekali datang, komandan. Iya, baik Pak. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Bapak capai? Areanya Bu, yang pertama adalah yang pengetahuan, keterampilan dan sikap pilihannya Bu. Oke. Yang pertama pengetahuan, Iya. keterampilan dan sikap ya Pak pilihannya. ya. Iya Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, dari strategi, kemudian metode dan model pembelajarannya Pak? Yang kita rencanakan Bu adalah menerapkan Bu. Bisa kita buat secara metode, suatu bentuk kelompok, diskusi dan sebagainya Bu. Baik Pak, berarti metodenya mau dibuat secara kelompok, Iya, Bu. diskusi ya Pak ya? Ya Bu, agar siswa itu dapat bisa membandingkan kalimat pernyataan dengan kalimat yang terbuka Bu. Oke, diadakan kelompok begitu ya Pak Iya ya? Bu, iya Bu. Oke. Kemudian kapan kira-kira Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang Bapak rencanakan tersebut Pak? Sekarang Bu. Sekarang. Iya Bu. Oke, pada Les keempat Bu. les keempat Iya, ya Bu. Pak. Les keempat. Enggak Bu, maaf ya Bu. Les kedua Bu. Oh, les Les kedua kedua, ya. iya, Les Bu, kedua sampai les keberapa Pak? Les ketiga Bu. Les ketiga ya. Mohon izin ya Pak, nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Iya, Ya, Pak ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas, dan setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak. Bisa Bu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ninggolan. Oke. Oke, sebelum masuk kita ke pelajaran kita, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dulu. Sekarang pada pagi hari ini Bapak mengabsen dulu bagaimana keadaan kalian. Mana tahu nanti di antara anak Bapak yang absen, yang izin agar Bapak bisa mengetahuinya. Ya kan anakku? Ya. Albert. Absen Absen, Pak. Pak. Apa alasannya nak? Absen Pak. Oke. Andri. Absen Pak. Anwar. Absen Pak. Ari. Benyaman. Sudah Cindy. hadir Pak. Dina. Hadir Pak. Eva Risma. Esther. Hadir Pak. Ya.
Berarti yang tidak hadir berapa orang, nak? Orang. Oke, baiklah. Agar kita masuk ke pelajaran kita tentang logika, pernyataan dan bukan pernyataan. Materi kita pada saat ini logika. Ya, tidak judulnya, materinya. Yang pertama tentang logika. Sebelum kita mulai belajar tentang logika, Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian logika. Logika itu akal dan pikiran. Akal dan pikiran. Berarti kalau dikatakan logika itu akal dan pikiran, kita memang betul harus mempunyai akal dan pikiran. Dan begitu juga kita menjawab, ya, pernyataan dan bukan pernyataan. Kita membuktikan kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Kita memakai Bapak buat sebagai contoh, ya. Nanti kalau Bapak jelaskan contoh satu persatu atau satu contohnya, dan kemudian kalian akan bisa menjawabnya apabila Bapak memberikan suatu pertanyaan. Tolonglah Jenita berdiri, sebutkan namanya agar kawannya bisa mengetahuinya. Silakan Jenita. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi jawabannya. Berarti kalimat apa yang Anda ketahui, Jenita? Kalimat apa yang kamu ketahui itu, Jenita? Kalimat yang benar. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan 1 tambah 1 sama dengan 0, bukan. Berarti itu yang salah. Oke, silakan. Makasih ya. Tepuk tangan semua. Perkenalkan, nama saya Sinjana Samora. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iya. Oke. Jadi pernyataan itu pernyataan yang salah karena tidak mungkin bulan tersenyum karena bulan tidak punya mulut, dan tidak mungkin bulan bertepuk tangan karena bulan tidak punya tangan. Oke, tepuk tangan. Berarti negatif kan ada yang simbolnya kan. Nah, memang banyak simbol matematika. Ada juga nanti kalau di kelas 3 kan begini. Kalau di bahasa Indonesia apa itu, nak? Kalau di soal matematika, ayo. Nah, kalau ini, ayo. Kalau di matematika, faktorial. Kan banyak lambang-lambangnya kan? Iya. Kalau di ini, di suatu bahasa Indonesia, iya, titik 2. Kan di matematika, pembagian. Kan lambang-lambang banyak kan? Ada juga lambangnya begini. Apa ini, nak? Ada yang seperti ini. Apa, nak? Kan kalau ditengok kayak alu-aluan, malah itu dikatakan sigma. Ada juga begini lah. Loh, kan banyak ya kan? Nah, ini lambangnya adalah negasi. Kita menentukan negasi nanti. Sudah siap pembelajaran kita tentang pernyataan dan bukan tentang satu logika apa katanya? Logika mati. Kita harus tenang, ya, harus bisa menjawab kita secara logika ya. Nah, ayo kita mulai sistem jualan kelompok ya. Bisa? Oke. Tolong ditulis semuanya pertanyaan. Masih siap ya? Pertanyaannya. Akan Bapak buat soal. Harus bisa kalian menjawabnya. Diskusikan suatu kelompok. Atau begini aja caranya, bisa ada juga nanti Bapak buat. Atau gini aja, perhatikan di semuanya, di tangan. Atau Bapak yang membuat sendiri minimal 30 soal, atau dari sendiri yang mencari membedakan mana pernyataan, mana bukan pernyataan. Bisa. Kalau Bapak buat nanti harus bisa menjawab. Kalau kalian sendiri nanti harus bercerita nanti satu-satu, ya kan?
kayak kelompok yang kemarin yang buat itu disebutkan nama, kelas, dan ini. Nah, baru satu soal harus bisa menjawab. Ya kan? Baiklah kawan-kawan, jika ada yang mau ingin bertanya, tolong silakan ditanyakan. Bisa kan? Ya Bapak aja nanti dengan satu kelompok ya. Oke. Inilah kelompok A. Oke? Bisa? Dan nggak apa nanti runut. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Ini kelompok D. Oke. Sekarang waktunya Bapak kasih 10 menit. Ya. Tetapi bagaimana Pak caranya? Untuk kelompok ini aja. Nanti yang bersen ini ke depan. Satu orang keduanya. Jadi menyampaikan selamat pagi atau selamat siang. Atas nama saya ini. Ya kan? Nama saya ini. Saya kelas 11 3J 2. Dan juga di sampingku ini, kawanku ini sebutkan namanya juga. Dan juga disebutkan juga sebutkan. Baiklah, kami akan memaparkan atau mendiskusikan, ya kan? Dari kelompok kami atau kelompok dari A. Akan menyampaikan materi kami tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Agar kami bisa membedakan mana yang pernyataan, mana bukan pernyataan. Baiklah, kalau sudah siap semua anggotamu, oke? Baiklah, jika ada kawan-kawan mau ingin tahu bertanya, silakan. Siapa nanti banyak pertanyaannya, tambah nilai murah. Ya. Siapa bisa menjawabnya? Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Tinggal kita diskusikan. Bapak tinggal ya mendorong kalian, ya mendorong, membuat motivasi. Apa? Kalau soalnya itu bisa kita buat 5 itu dari rangkum berkelompok. Tetapi satu persatu nanti kalau disuruh salah satu kawanmu atau ketua, kan ada ketua kelompok kan. Itu harus bisa memaparkan, menyampaikan atau menjelaskan hasil yang kamu buat. Hasil yang kamu buat itu di suatu diskusi atau di suatu kelompok. Kita kan itu sudah selesai itu, karena tidak yang apa itu susah. Itu secara berpikir kita berpikir aja secara bisa itu tertulis. Karena banyak kan pernyataan dan bukan pernyataan menentukan kalimat yang terbuka yang kita, yang mana yang salah, yang mana yang benar, ya kan? Bisa kan? Bisa. Oke. Hadap ke depan semua. Hadap ke depan. Hadap ke depan keseluruhan semuanya. Oke. Oke. Silakan kelompok ini, silakan nak mari ke depan. Ya, ke depan. Silakan ke depan, kita membuktikan suatu kelompok. Silakan. Halo. Bapak pasakan sudah siap itu. Kan agar kita bisa mengetahui, membedakan, ya kan? Permasalahan tentang pernyataan kan? Bukan pernyataan. Oke, kita pakai secara logika. Logika apa teh? Logika matematika. Karena kita belajar matematika kan? Oke. Baik secara umum, baik secara perhitungan. Oke. Ayo sebutkan nama, perkenalkan dulu. Oke. Baru yang kalian bahas ini, yang kalian buat ini, soalnya ini, paparkanlah sama kawan. Jika ada nanti kawan mau bertanya, silakan. Bapak dilihat dari sini ya. Oke, ayo perkenalkan saya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok B akan mendiskusikan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nengel Lawi dan teman saya Rasulullah Panma. Perkenalkan, nama saya Kapten Lawa. Saya Budi. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang kalimat tertutup. Kalimat tertutup yaitu sebuah kalimat yang sudah diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Contohnya seperti tanggal 10 November merupakan hari pahlawan, merupakan pernyataan tertutup yang bernilai benar.
Dan contoh yang kedua yaitu Wakil Presiden pada masa kepemimpinan Joko Widodo adalah Bung Hatta, yang dimana pernyataan tersebut adalah pernyataan tertutup yang menyatakan pernyataan yang salah. Lanjut, masih ada lagi soalnya? Nah, ayo. Jika ada di antara kawan-kawan kami mau ingin bertanya, silakan. Ayo. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, sebutkan nama dari Bapak kita ya, nama dan juga kelasnya. Ayo, tambah nanti Lemuna jika ada pertanyaan. Agar bisa kalian membedakan pernyataan bukan pernyataan. Ayo nak, ayo. Ayo nak. Jangan malu-malu, namanya kan mengembangkan kaliannya supaya bagus, biar dapat pengetahuan kalian nak, biar pintar kalian. Memang kalian dapat pintar anakku. Gak ada yang manusia yang bodoh. Ya, kalian pintar asalkan kemauan kalian kuat. Kalau bapak tengok kalian kemauannya ya kuat kali, apalagi belajar matematika. Kan senangnya kalian belajar matematika kan? Senang kan? Oke. Tepuk tangan semuanya. Perhatikan, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Sampai salah nanti, berarti itu yang bertanya. Oke, ada di bapak kok. Agar kalian bisa cepat mengikuti suatu pembelajaran matematika. Oke. Nah, kita mulai ya. Sampai salah awas. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Ada yang lebih dari 3 kali, itu nanti orang yang bertanya. Sebutkan nama dan juga kelas. Paham? Paham? Oke. Kita mulai. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Ini bapak bertanya. Oke, silakan dulu bagian. Ayo, yang lain silakan dulu. Silakan Siap Firman. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk Siap Firman. Oke, ada kemajuan kan? Ada kemajuan kan? Oke, bagi anak-anak bapak. Memang bapak bangga kok masuk di kelas 11 TKJ. Silakan Siap Firman. Oke, tolong diamati nak. Tolong agar kalian bisa menjawabnya. Ya, silakan. Baik, saya mau bertanya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Firman Lauli, saya dari kelompok A. Dan saya apa perbedaan kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Ya, silakan dulu. Oke, masih ada lagi? Masih ada? Iya, kita sistem berdiri lagi. Dua lagi ya, dua orang lagi bertanya agar mereka bisa menjawabnya. Kita buat sistem kelompok ya. Oke, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. 3 kali. 2 kali. Kan namanya SMK. SMK. Ayo kita nak. Kalau kita belajar mati. Semangat. Ayo. Yang kali kita dapat kawan. Masa kok kawan kita bisa, kita nggak bisa? Ayo silakan nak. Apa contoh kalimat terbuka dan tertutup? Iya. Berapa? Mintanya contohnya itu. Satu silakan dulu. Oke. Baiklah. Ayo jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Di mana pertanyaan itu adalah apa perbedaan kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Seperti yang kita ketahui, kalimat tertutup yaitu di mana sebuah kalimat yang sudah diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Dan sedangkan kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Apakah Anda sudah puas menjawab kami? Dapat dipahami. Iya. Nah, apakah sudah? Kurang paham, coba diulangi. Iya, coba diulangi. Oke lah, baiklah. Kalimat tertutup kan jadi begini. Kalimat tertutup kan sudah diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Nah, sedangkan kalimat terbuka belum diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Jadi orang di sana masih penasaran seperti apa nilai yang sebenarnya.
Apakah Anda sudah puas? Dapat dimengerti. Oke, silakan. Tepuk tangan. Ya, silakan. Anda akan melanjutkan. Dan juga pertanyaan dari kelompok C, yaitu apa contoh kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, tadi kami sudah menyebutkan 2 contoh kalimat tertutup, dan kami akan menyebutkannya lagi. Seperti ini. Contoh yang pertama yaitu tanggal 10 November merupakan hari pahlawan. Hari pahlawan. Nah, pernyataan itu adalah pernyataan tertutup. Yang dimana tadi pernyataan tertutup itu yang sudah diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Tentu kita sudah mengetahui bahwa tanggal 10 November merupakan hari pahlawan. Puas? Masih ada juga contoh kalimat yang terbuka. Kalimat yang terbuka itu yang belum diketahui seperti apa nilai kebenarannya. Nah, contohnya seperti ini. Di belakang rumah saya terdapat 15 ekor sapi. Dan situ orang pun bingung. Belum kita mengetahui seperti apa nilai kebenarannya. Apakah kita sudah mengetahui betul nggak di belakang rumah saya itu ada 15 ekor sapi? Jadi dia masih belum kita ketahui seperti apa nilai kebenarannya. Dapat dimengerti? Ya, tepuk tangan. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan dulu nak. Ayo. Nah, silakan. Oke. Perkenalan dulu ya. Perkenalan siapa apanya? Ketua kelasnya. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Izin kami memperkenalkan diri kami dari kelompok D. Perkenalkan nama saya Sediana Komora, di sebelah saya. Kenalkan nama saya Putriani Yegua. Perkenalkan nama saya Cibila Kristina. Perkenalkan nama saya Sekurita Tembak. Perkenalkan nama saya Jatuh Nasir. Perkenalkan nama saya Nurul Fitri. Oke, baik, sekian perkenalan dari kami. Baiklah, langsung kita ke dalam materi kita, yaitu kalimat terbuka. Seperti yang kita ketahui, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum membuat suatu nilai, sehingga belum bisa ditentukan berapa nilai tersebut. Contohnya yaitu X ditambah 7 sama dengan 9. Itu kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu X. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita buat semangatnya ya, agar semangat bisa menyampaikan satu kelompok yang jelas. Baik, saya akan melanjutkan kalimat terbuka. Matahari terbit di malam hari. Itu kalimat yang salah. Sebenarnya kalimat yang benar, matahari sebenarnya terbit di pagi hari. Baik, yang kami lanjutkan. Baiklah, saya akan menentukan satu kalimat terbuka, yaitu kelelawar tidur di malam hari. Itu kalimat yang salah. Dan sebenarnya yaitu kelelawar tidur di siang hari. Di malam hari dia akan mencari makan. Baik, kuda terbang di atas awan. Kalimatnya kalimat terbuka, yaitu nggak mungkin kuda terbang di atas awan. Dua kelahiran sama dengan satu merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu M. Ya, ayo, baiklah. Oke, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Ada, ayo, silakan nak bertanya. Ada nanti nilai tes, ya nak, ada nilai terus. Kasih nilai ketiganya, silakan nak. Jangan malu-malu, ya kayak lagu itu. Ayo, 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 ayo kita nyanyikan 1, 2, 3, ya. Ayo, 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 jangan malu-malu. Ayo, 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 jangan malu-malu. Oke, pasti ada pertanyaan. Ada nak. Silakan nak. Silakan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke.
Saya ingin bertanya, apa pengertian dari pernyataan terbuka dan berikan contoh? Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya? Ya silakan. Jangan malu-malu nak. Ayo. Ayo kita nyanyikan ya, harus bisa ya. Ya sekali lagi. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Ya. Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu. Oke, silakan nak. Ayo. Pak Risman. Silakan. Silakan nak. Nah, mungkin dia ingin mau bertanya tapi nggak ada bukan Pak. Silakan. Ya. Silakan lah. Risman. Harus kita kuat nak mental kita. Berani. Nah, silakan. Memang anak bapak ini bangga bapak. Memang kita pintarnya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Harus bisa ya. Ya silakan. Ya silakan. Pak Risman harus bisa. Masa kok yang lain bisa, saya nggak bisa. Enak. Banyak pertanyaan agar orang itu siap menjawabnya. Ya silakan. Ya silakan. Oke, tepuk tangan. Oh ini dia. Perkenalkan, nama saya Henry. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui yang bukan pernyataan? Bagaimana cara mengetahui yang bukan pernyataan? Oke. Itu saya akan menjawab. Pernyataan apa? Pernyataan terbuka. Oh, pernyataan terbuka. Terima kasih atas pertanyaan ini ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rasa kelompok C. Tadi pertanyaannya, apa pengertian kalimat terbuka? Dan berikan contoh. Seperti yang saya bilang tadi, kalimat terbuka adalah kalimat yang ingin dirubah atau yang belum mempunyai nilai. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, X ditambah 7 sama dengan 9 adalah kalimat salah. Karena X bernilai 1 bukan 2. Karena kalau X ditambah 7 sama dengan 8 bukan 9. Apakah sudah mengerti Rasa? Oke, tepuk tangan. Bapak-bapak. Ya, jawab lagi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari umumnya kelompok B. Dari pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah pernyataan terbuka? Mudah saja kita mengetahui bahwa itu pernyataan terbuka. Contohnya, 2 dikurang M sama dengan 1 merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel yaitu M. Nah, kita bisa lihat yang nilainya di situ adalah 1. Nilai di situ adalah 1 bukan M. Jadi makanya disebut dengan kalimat terbuka. Harus kita lihat dulu benda tersebut bernilai atau tidak. Seperti itu. Oke, tutup. Lalu kita apa? Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, tepuk tangan. Kan ada kan benda aktif itu kan? Ini adalah benda aktif. Kita kan kalimat berarti. Kan ada artinya bagi kita kan? Bagi si manusia. Terbuka kan? Terbuka kan? Terbuka kan? Terbuka. Gak tertutup kan? Oke, tepuk tangan. Dan juga di sini lagi ada soalnya Bapak buat. Ya, Bapak buat di sini. Berapakah jumlah SMK di Indonesia? Apakah itu kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka? Apa rasanya? Tunjuk tangan, siapa bisa? Ayo, oke, silakan. Karena dia menanyakan berapakah jumlah Pak? Iya, karena belum tahu, ya kan? Belum mengetahui berapa jumlah SMK yang ada di Indonesia. Belum kita ketahui, masih kita menghitung, ya kan? Berapa jumlah sekolah SMK negeri 1 atau SMK aja, ya kan? Yang ada di Indonesia. Kayak gini nih contohnya ya, perhatikan. Alumni dari SMK negeri 1 ya, untuk kelas 12 belum tahu kita ya kan, di tahun sekian berapa yang lulus, ya kan? Jurusan teknik akuntansi di tahun kemudian
Kan berarti itu kalimat tanya. Belum mengetahui berapa. Harus kita mengetahuinya. Biar tahu kita mengerti. Harus kita punya arti. Ya kan? Kan ada artinya bagi kita itu kan? Ada. Biar kita bisa mengetahuinya. Ya kan? Kalian memang pinternya. Bapak Indai secara pengetahuan, mantap kalian, secara keterampilan pun bagus kalian. Apalagi sikap kalian, ya kan? Yang ditamakan adalah karakter. Yang kedua apa? Kehadiran. Tadi Bapak absen, masih ada lagi berapa orang lagi yang absen, yang tidak ada orangnya loh. Ya. Yang hadir, dengarkan tuh, yang hadir belum tentu dapat pembelajaran, apalagi tidak di situ orangnya. Kayak mana lah kita ini? Contoh, Bapak buat dulu. Ambil dulu kopi Bapak di atas meja sana. Kalimat apa? Nah, semoga kau nanti tentara ya. Kalimat apa? Berpikir semua. Ya, Bapak buat lagi. Nak, besok kamu jadi dokter ya, nak? Perintah. Siapa yang mengatakan perintah? Berikan alasan. Nah, mudah-mudahan nanti tamat sekolah ini kamu jadi dokter ya, nak? Ya, kita buka akal pikiran. Ayo. Harapan. Kita harus katakan harapan. Ayo, berikan alasan satu orang. Ayo, silakan. Ayo. Karena? Iya, karena Bapak mengharapkan si Rizky sebagai memang benar Bapak ini kan? Tidak tahu kan? Anak Bapak ini membedakan yang mana yang berarti, yang mana yang bukan pernyataan, dan mana yang dikatakan pernyataan, dan juga kalimat terbuka itu kan? Kalau dia jadi dokter kayak mana? Kebanggaan Bapak Ibu guru, ya kan? Kebanggaan Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Kita orang tua kan? Baru Bapak Ibu guru. Oke? Nah, berarti kita tunjukkan bahwa kalian memang betul-betul bisa, mampu mengetahui ya suatu pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. SMK bisa. SMK yang satu nomor. Hebat kita ya. Memang enak kok belajar matematika, nggak ada yang susah. Ya, bisa. Oke lah, karena waktu kita sudah mulai habis. Ya, mungkin kalau materi kita sampai di sini ya. Lanjutkan. Tapi tolong dipelajari juga. Karena tahu nanti besok-besoknya Bapak menanyakan kembali lagi tentang materi yang Bapak sampaikan itu, agar bisa besok-besoknya kalian menjawabnya. Ada yang kurang jelas anakku? Jika ada yang kurang jelas, sudah jelas semuanya? Mengerti? Sampai di sini materi kita di saat ini. Bapak mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik Pak Ruston, ya kita lanjutkan pada percakapan pasca observasi terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah selesai Bapak lakukan tadi. Saya kembali mengajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses yang telah Bapak lakukan tadi. Begitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimanakah perasaan Bapak dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Bisa diceritakan Pak? Bisa Bu. Memang menurut saya Bu, kalau di suatu yang saya lakukan sudah tenang Bu, karena sudah berlancar dengan baik. Ya. Berlancar dengan baik. Oke, baik. Biasa ya Pak, perasaannya sudah tenang.
karena sudah berjalan lancar dengan baik tadi proses pembelajarannya ya Pak ya. Iya. Oke, nah bagaimana dengan tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Masih kurang, Nah, tapi di hari selanjutnya Bu bisa saya perbaiki. Oke ya, berarti masih terjadi kekurangan begitu ya Pak Iya, ya. Bu. Nah untuk langkah selanjutnya akan diperbaiki begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, nah bagaimana dengan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak sudah lakukan Pak? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum Pak? Belum tercapai Bu, masih kurang Bu, karena gini Bu, karena masih belum bisa menguasai kelas. Itu ya masih kurang begitu Iya, ya masih Pak? kurang ya, Bu. Karena salah satunya adalah belum menguasai kelas, Kelas. ya kemungkinan belum bisa mencairkan suasana begitu ya Pak Iya, ya? Bu. Oke ya. Nah selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Bisa diceritakan kembali Pak? Belum tercapai Bu. Masih belum tercapai ya Pak? Oke, Pak. Berarti masih belum sesuai dengan rencana begitu Iya, ya Pak ya? rencana. Oke. Menurut Bapak apakah kekurangan atau hambatan pada saat proses pembelajaran di kelas Pak? Ya ada juga Bu hambatannya, karena belum terbiasa Bu, yang saya bawa karena belum terbiasa Bu Dengan proses dengan pembelajaran ya? durasi belajar iya Bu. Dengan model saya bawa itu Oke, dengan model yang Bapak yang saya bawa itu yang Bapak rencanakan Iya, tadi rencanakan. belum terbiasa begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi ya Pak ya? karena belum Terbiasa Terbiasa, begitu ya. iya. Oke ya. Nah, oke. Jadi untuk rencana selanjutnya bagaimana Pak? saya akan memperbaiki Oke ya. Bapak akan ke depannya. melakukan, merencanakan ke depannya ya. Kira-kira rencana Bapak kapan Bapak lakukan? Kalau bisa Bu, kita usahakan pertemuan selanjutnya. Oke, baik Pak, baik Pak. Oke, apa namanya? Rencananya akan dilakukan dalam pembelajaran berikutnya begitu Iya, ya Pak, mungkin minggu depan begitu. Nah, saya tunggu ya Pak cerita-cerita berikutnya ya Pak ya. Oke Bu. Oke, kira-kira dalam kegiatan kita hari ini mulai dari praobservasi, kemudian observasi dan percakapan pasca observasi, apa kira-kira yang Bapak Bapak peroleh lah begitu. Ya lancar lah Bu. Semoga berjalan dengan pihak pembelajaran berikutnya Iya, itu ya. Oke ya. Baik, demikianlah proses supervisi yang kami lakukan mulai dari pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ya. Terima kasih, selamat siang. Siang Bu.